Mulai ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana caranya melihat saham tuh bagus atau enggak untuk dibeli. Ya. Saya kasih contoh Yupi ya. Jadi Yupi itu, saya mulainya dari harga saham Yupi deh. Harga saham Yupi, ya. Disimak aja, tapi gini, nanti bikin PPT, tapi untuk perusahaan lain ya. Bikin PPT untuk perusahaan lain. Cuma ini saya kasih contoh dulu untuk Yupi. Gitu. Ini harga sahamnya saya ambil dari investing juga aja ya. Saya cek grafik. Jadi gini, di awal itu di 2400 nih ya, 2400, nggak lama jebret turun langsung turun sampai di 1500 lah, sampai di 1500. Baru habis itu naik bertahap pelan-pelan. Tapi yang mau saya bilang itu adalah Yupi ini kan bikin rugi nih. Kalau dibeli rugi ya, 2400, bahkan sampai sekarang pun ISG sudah 7000, ISG ya, IDX Composite sudah 7000, hampir 71, dia belum untung juga. Jadi kalau kalian beli pada saat IPO-nya, pertama kali dia ada di pasar kalian beli, itu sampai sekarang masih rugi duit kalian. Gitu ya. Hampir 20% lah, 19%-an. Nah, kita lihat ya, ini kan berarti perusahaannya nggak bagus nih, ya. Investasi beli saham tapi malah rugi. Tapi kita lihat ya, yang bikin harga sahamnya turun nih apa sih di Yupi gitu ya. Dan pada saat Yupi ini dulu IPO, saya ingat banget Bang Fauzan bilang jangan beli, saya bilang jangan, Pak Franky bilang jangan, bahkan Prio pun yang baru belajar juga jangan katanya. Ya. Nah, ini nanti kami kasih tahu kenapa bisa kami bilang sepakat nggak usah beli Yupi, gitu ya. Nah, pertama-tama, kalau kalian mau beli saham yang IPO, itu kalian bisa buka web eIPO ya. eIPO, eIPO. Ya. Nih, yang ini ya. www.e-ipo.co.id. Ya, eIPO. By the way, ini kalian diam karena direkam ya. Anteng banget jadinya. Oh, biar fokus. Oh, belum keluar. No. Oke, by the way, ini kalau close tuh ya berarti nggak bisa dibeli IPO. Sudah lewat ya. Nah, ini ada Yupi ya. PT Yupi Indo Jeligam Tbk Yupi. Yupi ini tikernya juga. Final price-nya 2390, 2400 ya hampir ya. Nah, ini ambil prospektus. Ada yang tahu prospektus apa? Pengantar pasar modal sudah? Pengantar pasar modal sudah belum ya? Sekarang. Ada bahas prospektus sudah? Oh, belum. Jadi prospektus itu gini. Pada saat kalian mau beli saham, bukan. Pada saat perusahaan itu mau listing ke Bursa Efek,
By the way, tahu nggak perusahaan itu tuh ngapain dia kayak jualan saham gitu? Tahu nggak buat apa? Biar ada yang mau nanam sahamnya Buat dari perusahaan untungnya apa? bisa dapat apa nih uang lebih untuk Ah, ngembangin ah, perusahaan. intinya cari duit aja, gitu ya. Misalnya nih kayak kalau kampus nggak bisa ya. Kalau kampus kan non profit. Misalnya saya punya usaha misalnya, usaha properti gitu ya. Nah, tapi saya perlu perlu modal lebih misalnya. Ada tanah yang prospek segala macam, tapi saya nggak punya duit. Saya paling gampang gimana? Saya cari partner, benar nggak? Saya cari orang yang punya duit, ya kongsian lah. Nanti misalnya kalau untung, bagi untung kan? Saya misalnya 50, dia 50. Nah, itu sebenarnya saham juga, sama aja. Nah, kalau ke bursa efek, itu lebih mudah karena kita tidak perlu mencari siapa partnernya. Ya. Siapa partnernya kita nggak perlu cari. Sama kayak misalnya kalian masak, kalian perlu beli telur, kalian nggak perlu cari spesifik siapa yang jual telur, kalian datang ke pasar. Ya, di sana sudah ada yang jual. Nah, ini sama aja. Ya. Kalian tinggal datang ke bursa, di situ kalian bilang, aku mau jual saham nih, kasih duitnya ke aku, nanti kita bagi untung ya. Datang ke pasar saham, namanya bursa efek. Simple, sama aja. Di situ banyak investor yang bakal beli. Jadi bursa efek tuh kayak pasar aja juga sebenarnya. Kayak pasar di sini sama aja. Cuma barang yang dijual beli itu adalah saham, gitu doang. Nah, di sini UP itu intinya perlu duit lah. Ya, perlu duit. Jadi dia jual saham. Nah, pada saat jual saham ini dia nggak bisa sendirian si perusahaannya. Dia perlu bantuan sales. Benar nggak? Kita kalau di perusahaan mau jual barang-barang kita perlu sales kan? Nah, ini saham juga sama. Perlu orang datengin ke orang-orang gitu kan, datengin ke bos-bos. Bos, ini ada saham UP ini bagus, lagi dijual, beli nggak? Gitu kan? Ini loh bagus-bagusnya. Nah, ada yang jual. Ada yang tahu namanya apa? Yang jualan saham pada saat IPO? Belum sampai situ juga ya? Masa sih belum? Cari tahu. Orang yang keliling jualin saham pada saat IPO namanya apa? Yang jual saham Emiten itu perusahaannya. teman UP. early investor. Bukan, investor tuh yang beli. Ini yang bantu emiten, yang bantu si UP untuk jualin sahamnya. Kata framing lah. Nah, bukan broker, bukan broker. Broker itu apa? Depannya. Enggak, cari dulu. Terlalu cepat. Ada yang tahu? Yuk, yang tahu ngomong biar cepet. Underwriter. Pernah dengar? Jadi underwriter itu kalau di UP sebentar. By the way, underwriter ini gajinya gede loh ya. Gedenya pakai banget. Kalau kalian pengen jadi underwriter tapi ada ininya, ada sertifikasinya, WPEE. Kalau nggak certified nggak bisa. Nah, ini di prospektusnya UP halaman paling pertama ya. Dia ngasih bla 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 informasi, di sini ada nih. Nah, Jadi prospektusnya gimana? underwriternya ini kan Ya, nih ya. Nih. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak ada terlalu bedanya sih dua-dua tiga-tiganya ini. Nah, ini nih underwriter ya. Biasanya perusahaan sekuritas ya, belakangnya ada sekuritas gitu. Nah, di dalamnya tuh ada pekerja. Nah, pekerjaannya yang datang misalnya saya ya. Kalau cowok ya pakai jas, pakai dasi segala macam, janjian sama orang, ketemuan habis itu tuh saya promosi.
ini ada saham UPI, silakan dibeli gitu kan. Perusahaannya bagus gini gini gini. Nah, itu tugasnya si underwriter tadi ya. Kerjanya di perusahaan sekuritas. Jadi kalau kalian pengen jadi underwriter, lamar kerjanya ke sekuritas. Must be good with English, itu nomor satu, nggak bisa enggak. Karena yang punya duit banyak tuh sering bos-bos tuh bukan orang di dalam ya, banyak tuh orang di luar. Mm. Orang luar yang ada di Indo maksudnya. Nah, jadi bahasa Inggris wajib. Tapi gajinya memang gede banget. Gajinya gede banget. Kalau teman saya yang jadi underwriter itu setelah waktu itu tuh berapa tahun ya? Sudah 8 tahunan kerja sih. Itu setiap bulan pasti 100 juta lebih bawa pulang. Setiap bulan. Ada target lah. Nggak ada, bukannya nggak ada target sih. Lebih ke arah, Kalau jual ada bonus. iya, kayak sales pada umumnya lah. Kalau kalau jualannya banyak, bagus, ada bos. Bonusnya itu yang gede banget. Cikukan siapa? Mudah-mudahan selesai. Cepat. Nah, itu ya. Tapi kalau mau jadi ini kayak memasarkan, tapi yang dipasarkan itu bukan produk sembarangan atau jasa, bukan. Saham. Intinya tuh itu aja. Ya. Jadi kenapa ini lebih besar penghasilannya? Karena orang marketing tuh biasanya nggak suka matematika, nggak suka hitung-hitungan. Sedangkan memasarkan saham, ya kudu kudu pinter ngitung-ngitung juga, gitu ya. Jadi memang lebih high spec lah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Memasarkan produk keuangan. Jadi keuangannya harus dapat, pemasarannya harus pinter juga. Nah, jadi prospektusnya yang dibawa kemana-mana oleh si underwriter untuk jualan. Karena isinya itu adalah rangkuman kondisi perusahaan. Bagus jeleknya perusahaan itu ini ya materi presentasinya gitu ya, dibikin PPT sih, tapi ini dikasih ke calon investor. Jadi prospektus tuh dokumen yang dibawa kemana-mana sama si underwriter buat jualan. Isinya informasi perusahaan gitu ya, good bad-nya lah. Kita lihat ya Yupi ya. Tadi harga sahamnya gimana, naik apa turun? Turun ya. Tapi kita lihat dulu. Dia butuh um, by the way ini sambil lewat ya. Ini adalah kepemilikan sahamnya existing sekarang yang di atas. Yang di atas ini ya. Yang sekarang dimiliki itu pemiliknya PTSI ya, PTSI sebanyak 99,9%. 0,1% dimiliki oleh Daniel Budiman. Ya, PTSI itu apa? Itu di atas ini ada nih harusnya. Di atasnya terus ya. By the way ini sedikit juga eh ini duit yang diminta dari IPO ya. 2 triliun 42 miliaran berarti. Jadi sekali IPO itu perusahaan tuh dapat duitnya 2 triliun kalau semua sahamnya kejual gitu ya. Dan 2 triliun itu setara dengan nih ya. Ini sebelum pemegang sahamnya tadi 99% PTSI ya. Setelah IPO masyarakat dapat 10%. Jadi perusahaan itu melepas 10% sahamnya tapi ditukar dengan 2 triliun duit masuk ke perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau secara umum berarti UPI itu nilainya sekitar 20-an triliun. Kebayang nggak? Secara umum nilainya itu 20-an triliun. Yang paham kata saya terakhirnya angkat tangan. Bahwa UPI itu nilainya 20-an triliun. Gimana saya ngitungnya, ada yang paham nggak? Saya ulangi ya. Masyarakat dikasih saham 10%, tapi harus bayar 2 triliun ke perusahaan. Oleh karenanya, nilai perusahaan ini kurang lebih setara 20 triliun. Yang paham angkat tangan? Nggak ada yang paham? Sungguhan nggak ada yang paham?
Saya ulangi sekali lagi ya. Fokus ya. Saya ulangi terus sampai ada yang paham ya. Kalau nggak ada yang paham, saya ulangi terus. Masyarakat dikasih 10% saham, tapi mereka harus bayar ke perusahaan 2 triliun. Oleh karena itu, perusahaan ini nilainya dihargai sekitar 20 triliun. Angkat tangan yang paham. Kenapa 20 triliun? Satu, dua. Pede aja. Bener apa enggak lain kisah? 2. Belakang? Paham nggak? Kalau paham angkat tangan? Enggak. Paham. Retno? Paham juga. Kenapa angkat tangannya susah ya? Yang lain nggak ada yang paham? Baru 4? Kenapa 20 triliun? Gitu doang. Gitu doang. Ya. Misalnya nih kalian punya bisnis, udah sayang. Kalian menilai, oh gini, kalau aku pengen jual udah sayang ini, aku pengen 1 miliar, misalnya ya. 1 miliar. Terus habis itu ada orang datang ke kalian, mau beli perusahaannya 100%. Maka ditagihnya berapa? Udah sayang, kalian pokoknya mau jual tuh di harga 1 M. Ada yang datang ke kalian mau beli usahanya semuanya 100%. Kalian ngomong, oke, boleh aja beli, tapi bayar berapa? 10, 100 miliar. 1 M. Karena saya kalau mau ngelepas bisnis udah sayang tadi, itu perlunya 1 M. Ya. Jadi ketika ada orang datang, mau beli semuanya 100%, ya 1 M. Tapi kalau ada yang datang ke saya bilang gini, kita partneran yuk, aku mau modalin nih. Itu, tapi aku dapat saham 10% dari udah sayang. Kita minta berapa? Dia nyetor berapa? Aku mau nih ikut patungan dalam bisnis kamu, si udah sayang tadi. Aku mau sahamnya 10%, aku harus nyetor berapa? 100 juta, simple banget. Ya, 100 juta. Ya kurang lebih 100 juta lah, terserah aja. Kurang lebih tapi di 100 juta. Gampang ya? Gitu. Nah, di sini si Yupi ini dia menilai dirinya sendiri 100% itu 20 triliun. Makanya dia minta, oke masyarakat aku kasih 10%, tapi 2 triliun ya masukin ke perusahaan gitu. Nilai perusahaannya 20 triliun. 20 triliun itu banyak nggak ya? Banyak ya. Kemarin itu banjir kok udah. Hah? Masa banjir? Kan mengalir dulu ke mana-mana ya. Duluan Unda banjir kan duluan rumah masyarakat banjir kan? Harusnya duluan rumah masyarakat banjir sih. Apa? Nah, by the way habis itu nanti mau ini sedikit ya. Tadi 89% PTSI, nanti setelah itu ada rencana akuisisi, artinya perusahaannya dibeli gitu ya. Yupi ini dibeli oleh PT CCPI lagi. PT CCPI ini perusahaan internasional holding yang kerjaannya memang membeli perusahaan-perusahaan untuk investasi. PT CCPI ada dijelasin juga di sini harusnya ya. Kalau dibaca pelan-pelan. Itu nanti jadinya 10% masyarakat Indo, 90% Yupi ini dimiliki oleh PT CCPI. Intinya gitu aja ya. Jadi simpelnya gini dah. Simpelnya gini. Ini tadi ya. Saya jelasin sedikit. PTSI ini awalnya punya hampir 100% Yupi ya. Hampir 100% Yupi dia punya. Terus habis itu dilepas ke masyarakat 10%, dijual, dapat 2 triliun, dijual juga ke CCPI. Jadi intinya PTSI ini pengen
pengen jual perusahaannya lah. Sesimpel itu. 10% ke masyarakat Indo, sisanya ke CCPI. Gitu. Jadi cara melepas saham yang kita punya, usaha kita bisa lewat saham, dijual ke bursa efek atau dijual ke pihak lain, gitu ya. Dua itu. Lumayan kan? Bikin usaha bisnis, nggak tahu awalnya modal berapa, jadi gede sudah dijual 20 triliun. Mantap ya, PTSI ya. Daniel Budiman nih punyanya 0,1%, seper seribu. Tapi seper seribu dari 20 triliun tetap aja 20 miliar ya. Cuan juga. Banyak lah. Itu sedikit dulu. By the way, kalau perusahaannya harga sahamnya jatuh itu mungkin kita awal prediksi laporan keuangannya mungkin jelek kali ya. Bener nggak? Ya kan? Mungkin perusahaannya nggak untung kali. Atau hutangnya banyak kali. Kan gitu ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Pertama dari aset. Aset ya. Jumlah aset yang dimiliki. 2021 1,6 triliun. 2022 naik jadi 2 triliun. Ya, naik 450-an miliar nih. Banyak ya naiknya. Banyak. 2023 naik lagi hampir berapa nih? Hampir 600 miliar naik lagi ya, jadi 2,6 triliun. Di 2024 per September itu nggak banyak berubah lah, tetap di 2,6. Bagus apa jelek? Aset perusahaan meningkat bagus ya, banyak peningkatannya bagus. Kita lihat liabilitas hutang, kita lihat hutang ya. 2021 ada 700 miliar. 2022 naik sedikit jadi 798. 2023 turun banyak 534 miliar. 2024 naik sedikit jadi 581. Bagus sampai jelek hutangnya? Ya, terhitung bagus lah, gitu kan? Startnya paling nggak 2021 700-an, sekarang 500-an, benar kan? Turun lah paling nggak ya. Nah, ekuitas ini akan naik ketika perusahaan tuh untung. Ya. Kita bisa lihat juga dari awal yang nggak sampai 1T, sekarang sudah 2T. Bagus nggak? Bagus. Berarti dia untung. Intinya tuh di situ. Ya. Ekuitas itu naik kalau perusahaannya untung. Nah, kita lihat lagi pendapatan dari kontrak, intinya penjualan lain, ya. Jualannya Yupi. Kita lihat salesnya. 2,3 di 2021 ya, 2,3 triliun. Naik jadi 2,8, naik jadi 3,1. Ini 2024 per September belum selesai sih. 2,4 sudah. Tapi ya kira-kira hampir 3 triliun juga lah di akhir nanti gitu ya. Bagus apa jelek penjualannya? 2,3 triliun, 2,8, 3,1, 2024-nya per September belum. Ini per Desember ya. Per September 24 mungkin ya sekitar 3-an juga lah. 2024. Bagus apa jelek? Penjualan bagus, naik terus, ya kan? Simpel banget kan? Naik terus gitu ya. Terus habis itu kita lihat laba. Nah, laba terserah nih mau laba usaha, mau laba terakhir ya. Kita lihat laba deh. 2021 dia untung 361 miliar. 2022 untung lagi 400 miliar. 2023 untung lagi 559 miliar. 2024 per September itu sudah 484 miliar untung. Bagus nggak? Bagus. Untung terus. Ini masa-masa COVID loh ya. Dia untung terus. Justru mungkin orang tuh karena karena stres gitu, karena COVID di PHK makan Yupi gitu ya. Manis gitu ya. Cari gula kan daripada stres. Nah, untung terus, untungnya juga naik terus, benar nggak? Kayak perusahaan bagus banget kan? Jualannya makin banyak, asetnya makin besar, perusahaannya makin banyak, pabrik-pabriknya mungkin makin banyak gitu ya. Di dalam sini tadi di atas kalau kalian lihat, dia juga ekspansi ke Singapura, ekspansi ke luar negeri banyak. Jadi kalau kalian ke luar negeri banyak melihat Yupi. Sudah. Penjualannya naik terus, sudah ya tadi. Labanya laba terus. Mau COVID pun tetap laba. Yang lain rugi, dia untung. Untungnya naik terus. Nah, aku sekarang bingung kan pertanyaannya.
Pak, kalau secantik ini laporan keuangannya, kenapa begini harga sahamnya? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, saham turun 2.400 sampai jadi 1.500 dalam waktu berapa hari nih? Kan gitu kan pertanyaannya. Kayak nggak usah 1.500-nya deh. Sekarang aja masih 1.900. 20% turunnya. 20% tuh banyak loh ya. Kalian taruh 10 juta, hilang 2 juta berarti. Sisa 8 duit kalian. Aneh kan? Aneh nggak? Nah, Aneh. nah, itu yang saya suka jawabannya aneh. Sebenarnya nggak aneh sih. Dan aneh. Nah, kenapa? Aneh sih. Kenapa? Jadi kalau kita lihat ya, rasio-rasionya semua kalau dibikin semuanya bagus-bagus. Intinya ini perusahaan baik, anak baik, beroperasi secara normal, untung terus, tapi kenapa harga sahamnya jatuh? Nah, jadi gini, yang mau saya bahas hari ini adalah kalau mau investasi itu, satu kita harus cari perusahaan tuh memang harus perusahaan yang bagus. Kalian sudah belajar di ALK untuk membedakan mana perusahaan bagus sama enggak. Tapi ada lagi yang kedua, semua tuh dilihat juga harganya berapa. Sesuatu sebagus apapun itu ada harga wajarnya. Kalau dia jual di harga yang terlalu mahal, pasti akan turun juga. Sebagus apapun itu. Sebagus apapun barangnya, kalau dijual terlalu mahal, pasti akan turun. UP ini kasusnya persis seperti itu. Perusahaan bagus yang dipatok harganya terlalu mahal. Ini tadi saya kembali ke IPO ya. Dia jual selembar itu 2.390 ya. 2.400. Artinya apa? Kalau kita nih investor mau beli selembarnya itu 2.400 diminta. And that is way too expensive. Nanti saya jelasin kenapa itu kemahalan ya. Kenapa itu kemahalan. Tapi kuncinya di situ. Ini saham yang bagus, tapi salah harga. Kemahalan. Andaikan dia taruh di sini 1.500, rame banget. Ya, andaikan rame banget. Tapi dia naruhnya 2.400. Gitu. Yang Pak, yang naruh harga ini nih siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak naruh harga? Selembar kalau mau beli saham UPI 2.400 siapa? Ada yang tahu? Belum belajar? Siapa? Bukan. Siapa yang nentuin? Siapa yang nentuin harganya 2.400? Perusahaannya. Salah satunya perusahaannya. Sama siapa? Perusahaannya atau si emiten yang mau jual saham sama apa? Hah? Siapa tahu benar jawabannya. Ngomong aja. Kalau nggak benar ya nggak apa-apa juga. Si underwriternya, perusahaan sekuritas ya. Jadi mereka ngumpul dulu di meja gitu. Saya pernah ikut satu kali meja bundar. Boleh lah. Jadi ngumpul gitu ya. Terus habis itu tuh mereka diskusi. Ini harganya kira-kira berapa? Nah, makanya tuh ada beberapa underwriter yang memang mencoba serendah mungkin lah harganya kayak gitu ya. Supaya nanti aja. Tapi intinya ya itulah ya, perusahaan sama si underwriter. Nanti aja itu di kesempatan lain aja. Nah, itu kemahalan intinya ya. Harganya nih kemahalan. Pak, gimana Pak cara tahu nih kemahalan atau enggak? Jadi intinya apa? Beli saham itu tidak cukup melihat ini bagus atau enggak. Dicek juga ini kemahalan atau kemurahan. Sebagus apapun kalau dia kemahalan pasti akan turun. Ya. Kalau jelek kemurahan, nah itu belum tentu naik sih. Ya. Tapi kalau bagus dia kemahalan, kemungkinan besar tetap akan turun.
Nah, untuk ngelihat dia itu kemurahan atau kemahalan dilihat dari ada nggak ya di sini langsung? Salah. Hmm, nah, ini ya ada. Ada yang namanya rasio price to earnings. Kalau di sini PE atau biasa disebut juga PE ratio per ya. Yang kedua ada price to book value atau PBV ya. Ada per, ada PBV ya. Pernya itu dia tulis di sini 30,94 kali ya pernya. PE atau per ya. PBV-nya itu 9,7 kali. Ya. Pak, ini rasio apaan sih? Gimana ngitungnya nanti pelan-pelan ya. Tapi saya kasih dulu pemaknaannya, biar paham. Kenapa ini menunjukkan saham tuh kemahalan atau kemurahan. Dua ini aja rasionya. Sebenarnya ada yang lain sih. Tapi dua ini aja basicnya dulu. PE ratio, price to earnings, per biasa disingkat ya, atau PE sama aja. Itu gini. Rumusnya kalau price to earnings berarti price dibagi earnings. Price to harga, earnings itu laba, untung. Per satu untung, harga sahamnya berapa? Ya. Saya ulangi ya, price to earnings. Berarti rumusnya price dibagi earnings. Price to harga, earnings to laba. Nggak usah dicatat, ada aja kok di Google ada segala macam ada ya. Mau catat juga boleh sih. Harga dibagi laba. Per satu rupiah keuntungan, per satu laba ya, harganya berapa? Saya kasih logiknya dulu ya. Logiknya simpelnya gini. Kalian mau nggak beli bisnis? Kalian mau nggak beli bisnis? Contohnya udah sayang lagi ya. Pinjem nama terus. Udah sayang mau jual bisnisnya. Oke. Untungnya setahun 100 juta. Misalnya ya. Untungnya setahun 100 juta. Harganya PI-nya 30 kali. Kayak UP. Maksudnya apa 30? Per satu laba harga sahamnya 30. Berarti kalau untungnya setahun 100 juta, dia jual 3 miliar kali 30. Kebayang nggak? Untungnya 100 juta, harganya 3 miliar kali 30. Sekali lagi, untung 100 juta, dia jual di harga 3 miliar. Kalian mau beli nggak? Anggap aja kalian punya 3 miliarnya. Kalian mau beli bisnis yang untungnya 100 juta setiap tahun nggak? Hmm. Tapi kita belinya 30 kali lipat dari itu, 3 miliar. Enggak. Kenapa? Simple banget. Benar kan? Balik modalnya lama. Keluar duit 3 miliar. Atau saya gampangin aja. 30 miliar untuk keuntungan 1 miliar setahun. Nah gitu aja ya. Biar gampang ya. Bisnisnya udah sayang 1 miliar setahun. Tapi kalian diminta bayar untuk beli usahanya 30 M. Balik modalnya lama banget. Ya. Keluar duit sudah 30 miliar sekarang. Tahun depan dapat 1 M. Tahun depan lagi 1 M. 1 M. Lama banget. Ya. Itu maksud saya kemahalan. Ya. Itu maksud saya kemahalan. Andai saja, misalnya nih ya, PI-nya 5. Udah sayang, untungnya setiap tahun 1 miliar. Waktu dijual, kalian diminta 5 miliar. Mau nggak beli? Nah, itu ya. Padahal sama aja, udah sayangnya nggak berubah kan. Dalam mindset kalian tuh nggak berubah. Udah sayang nih, usahanya gimana nggak berubah. Tapi harganya jadinya cocok. Itu maksud saya. Ada dua dimensi intinya ya.
bagus atau jelek, murah atau mahal. Dua-duanya penting, ya. Dua-duanya penting. Jadi kalau mau investasi itu simpel aja. Perusahaannya harus bagus dan perusahaannya kalau bisa murah, kemurahan gitu. Emangnya ada apa kayak gitu? Ada. Nggak tahu sih banyak apa enggak. Saya bilangnya ada aja. Yang bilang banyak tadi Esther lah. Soalnya kita bapak yang Jupiter sebenarnya 188 Kak, gitu. Yang mana? 9. Apanya 19? Yang mana? Nah, pas 188 itu Mm-mm. ukuran. Emang iya? Iya. Emang iya? Belum lihat protektornya. Apa? Protektus. Melihat, oke. Ini bagus nih. Ini bagus ya. Kesalahpahaman yang bagus. Saya bilang murah atau mahal tuh bukan dilihat dari sini ya. Dari tadi saya bilang itu murah atau mahal dilihat dari PE ratio. PE ratio yang 30 ini yang kemahalan. Ya. Misalnya nih, ini 188 tapi PE ratio-nya 50 atau 100 juga kemahalan. Gitu. Kalau 5 murah. Nah, kalau 5 murah. Kalau Hah? 0,5 lebih. Nah, batasnya, nah ini pertanyaan 1 juta miliar ya. 1 juta miliar rupiah nih ya. Batasnya maksudnya gini, PE ratio yang dibilang murah, bagus untuk dibeli itu yang berapa? Kan gitu kan? Nah, kalau saya, ini nggak ada baku ya by the way ya. Average PE ratio di Bursa Efek Indonesia itu sekitar 12-14. Ya. Jadi kalau 12-14 itu berarti average, Kalau di bawah itu below average. lebih murah. Nah, di bawah itu tuh apakah murah tergantung industrinya, tergantung sektornya. Ada beberapa sektor memang PE ratio-nya tinggi, ada yang rendah. Tapi terlepas daripada itu, kalau saya PE ratio kalau bisa di bawah 5. Bahkan kalau ada yang di bawah 3 lebih bagus. Artinya gini, kalau di bawah 3 atau 3 aja misalnya ya, itu 1 miliar bisnis untungnya 1 miliar setahun. Dijualnya 3M aja. Berarti kan paling lama 3 tahun udah balik, benar nggak? Benar. Ya, 1 miliar setahun dijual 3M, belilah. Nah, kurang lebih gitu. Kalau ada duitnya ya, beli. Kayak gitu. Kalau nggak ada belinya, nggak ada duitnya gimana? Ya beli sahamnya tadi, beli 1%, 0,1%. Bisa ngomong beli 20.000. Satu-satunya berbeda. Ya kurang lebih kayak gitu lah. 20.000 bisa nggak bisa? 0,000 berapa persen gitu. Nanti diundang ke email. Tapi tetap diundang. Walaupun kalian punya saham sedikit, tetap diundang RPS. Saya pernah diundang. Parkirnya tuh lain. Iya, walaupun cuma selot ya, maksudnya selot diundang. Waktu itu Unilever dapat goodie bag lumayan. Belinya berapa, dapat pulangnya dapat goodie bag, dapat sampo, dapat sabun kayak gitu, dapat odol ya. Senangnya baik kosongan lah. Bawa bekal sendiri. Nah, habis itu kalau bir bintang dapat bir bintang. Oh, apa maksudnya reaksi? Ya. Tapi kalau underage nggak dapat ya. Jadi di RUPS-nya tuh ditawarin mau nggak gitu. Kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Di Indofood dapat. Nah, kalau di Indofood lucu ya, dapat Indomie segala rasa waktu itu pernah. Ya. Cabai hijau ada, Pak? Oh, lengkap semua. Semua lengkap. Oh, enggak, apaan? Si kalian ini 1 dus. Enggak sebiji aja. Sebiji tapi semua rasa. Oh iya, dalam bentuk parcel gitu. Tapi isinya Indomie semua. Berarti itu apa, Pak? Prasmanannya Indomie juga. Oh iya. Bener. Ada prasmanan, bener ada prasmanan. Tapi boleh dimakan. Akan investor ini apa ya? Aduh. Warmindo. Oke. Jadi yang telurnya berbisa. Yang setengah matang lagi ya. Oke, jadi yang pertama untuk ngecek saham tuh kemurahan atau kemahalan, PE ratio, price to earnings ratio, simple banget.
Itu gampangnya biar kalian ingat balik modalnya berapa tahun. Ya. Idealnya menurut saya eh, di bawah 5 kalau ada momen yang bagus banget di bawah 3 gitu. Emangnya ada Pak? Nah, kita cek ya. Waktu itu Daas rasanya di bawah 3 ya, Fauzan? Apa di bawah 5 masih? Di bawah 5. Coba kita cek lah. Daas. Lupa juga saya. Buat tentukan syariah itu dari mana? Syariah itu kalau dia ngikutin beberapa rules. Pertama, nggak boleh produknya ya, nggak boleh bir, nggak, ya harus halal, nggak boleh bir, nggak boleh rokok, nggak boleh yang non halal lah, makanan yang mengandung babi dan lain-lain yang haram. Terus habis itu yang kedua, jumlah rasio hutangnya harus terkendali di bawah berapa persen gitu dari asetnya. Jadi kalau hutangnya terlalu banyak dia nggak mungkin syariah. Sisanya ada lagi sih beberapa yang kecil-kecil tapi yang paling susah dua itu. Produk sama rasio hutang. Ada lagi beberapa yang lain. Postpone, ditunda. Mana ya? Daas. PT Daas Bara Lestari. Basic Materials. Kira-kira jualan apa? Jual semen. Batu bara ya. Nice try. Nice try. Harganya 880. Ya, 880. Daas. Sekarang berapa? Daas.jk. Ya, sekarang berapa dan waktu IPO? By the way, nanti saya kasih tahu strategi IPO juga ya. Tapi untuk 880 sekarang 4.000 ya. terus Sorry. Harusnya summary ya. bukan yang 9. Summary all. Nah, ini ya Daas itu dari 880 kemarin naik sampai ke 6.000. Oh, 6.000 ya. berapa ratus persen? Hitung aja. Nih ya. Langsung dua. Excel. Rp6.400 aja lah ya, saya hitung ya. Dari awal 880. Untungnya berapa persen kan? Ini harga puncak lah ya, paling tingginya. By the way, jangan mikir investasi itu kita bisa jual di harga paling tinggi terus ya. Belum tentu. Kalau bisa jual di harga 5 ribuan aja udah untung. Ini harga beli ya. Harga IPO, harga beli. Keuntungannya berarti tinggal selisih ya. Benar kan? Nah, Beli 880, jual 640, untungnya 5.500. 5.500 ini kalau dalam persen, gampang banget ngitungnya ya. 5.520 bagi 880. 627% untungnya ya. 627%. Saya waktu itu jual Daas. Saya jual Daas di berapa ya? Saya jual Daas tuh rasanya di 3 ribuan sih. 3 ribuan, hampir 4 ribu kalau nggak salah. Tapi, wah enak banget. wow. Wah enak banget. Enak banget. Misalnya, saya lupa deh, 38 kalau nggak salah ya. 300%. Untung 300% itu berarti gini. Kalau saya beli waktu itu 100 juta, ya. Misalnya nih 100 juta ya. 3 miliar. Nah, untungnya berarti berapa? Ini dikali ini. Ya. Untungnya 300 juta. Jadi duitnya total jadi 400. Dalam waktu berapa hari nih? Ke 3.000 tuh sebentar aja, nggak nyampe seminggu kok kan? 3.000 Ada 1.000 berarti jadi berapa? 600.000. Hah? Apa? Pizza Hut gak sih? Waduh, lewat sudah. Ayo Pak ya. Masih ada dia sisa-sisa semangat. Berarti dapat untungkan dari capital gain-nya. Yes. Jadi kalau IPO itu nggak usah lama-lama pegangnya, sebentar aja di bawah seminggu habis itu biasanya lepas. Tapi itu secara umum ya. Tapi nanti saya jelasin lebih detail lah sambil kalian jalan. Makanya saya bilang itu si Regi itu sudah hampir 10 juta duitnya dari 100.000 yang saya kasih pertama kali. Waktu Regi itu angkatan tuh 100.000 aja saya kasih. Sekarang kan 200 kan. Waktu itu 100. Sekarang hampir 10 juta ada duitnya. Pokoknya
Pokoknya kalau bisa kalian ikuti disiplin, mudah-mudahan jadi duit. Nah, tanpa tanpa harus bekerja sama orang. Intinya gitu. Ya. Langsung jadi panggilan misalnya mereka nanti depannya banyak panggilan. Oke. Nah, itu pertama PI Daas tadi ya, saya lupa. Daas mana anunya? Prospektus. Pinjol dulu pakai saham. Kita Nunggu 5 pinjol untuk beli saham. Aduh, gawat. Itu nggak dibayar. Habis iya. Nah, 15 tahun nunggu 15 atau 14? Aduh, menyesal. Rumah teh kelas. Berarti mau mati kita. Aduh. Iya. Aku terus Sedih. Nah, ini PI ratio. Oh, PI ratio-nya 6,9 ternyata ya. PI ratio-nya 6,9, tapi termasuk masih oke lah ya. Di bawah average. Nah, jauh di bawah average. Habis itu karena memang di batu bara tuh PI ratio-nya tinggi-tinggi, 30, 25 gitu ya. Memang rata-ratanya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, PBV-nya itu 1,38. Nah, PBV ini apa sih? Nah, ini kan tadi ada juga PBV ya. Tapi bisa lihat ya, ini pernya jauh di bawah ya, 69 sama ini tadi 30 ya. UP 30. UP ini perusahaannya bagus banget, jangan salah loh ya. It's a very good company. Tapi dijual kemahalan, sesimpel itu aja. Ya. Daas ini not as good, sebenarnya tidak sebagus UP, tapi dia dijual murah. Nah, bedanya tuh di situ. Ya. Dijual murah. Nah, PI ratio tadi sudah clear. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau mastiin duit nih? Yang nggak paham tanya. Nggak tanya salah sendiri. Ada yang nggak paham tanya. PI ratio ada yang bingung nggak masih? Nggak paham. Saya ulangin. Sebanyak kalian perlu. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Sudah clear? Saya ulangi sekali aja ya. PI 30 itu artinya per 1 miliar untung setiap tahun. Dia minta harga beli usahanya 30M. Kalau Daas tadi 6,9, berarti Daas itu per 1 miliar keuntungannya, dia minta 6,9 miliar kalian harus bayar. Which is jauh lebih murah. Ya. Dan dari PI tadi kelihatan efeknya ke harga saham gimana setelahnya. Ya. Yang satu turun, satu naik. Naiknya jauh lagi. Ya. Nah, selain PI, itu ada temannya satu, PBV. Ini kelihatannya jauhnya bahkan lebih jauh lagi. 9,7 sama di Daas tadi cuma 1,38. PBV ini kalau bisa bahkan di bawah 1. Ini kalau saya tuh super konservatif ya orangnya. Maksudnya penuh kehati-hatian. Lebih-lebih sedikit dari 1 ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah sampai 9 memang mahal banget. PBV itu apa sih? Price to book. Berarti price itu, to bagi ya by the way. Price itu harga saham. Book tuh nilai ekuitas yang ada di buku. Nih, nilai. Nih, jumlah ekuitas. Kan ada aset, ada liabilitas, ada utang, atau sama lagi satu ada ekuitas kan. Nah, ini jumlah ekuitas. Jadi harga sahamnya berapa dibagi sama ekuitas, modal. Ekuitas itu modal ya by the way. Kalau kalian biasa modal ngomongnya. Logikanya gini. Kalau perusahaan itu dijual, usahanya dijual, gedungnya dijual, komputernya dijual, meja semua tuh dijual misalnya di mana ya? Di UP aja deh. Terus semua hutangnya hasil penjualan tadi semua hutangnya dilunasin, sisa duitnya itu sejumlah ekuitas, benar nggak? Saya ulangi ya. Kalau semua aset tuh dijual, ya, piutang ditagih semua macam ya. Duitnya dapat kan? Dibayarin hutang lunas,
itu kurang lebih dapatnya senilai ekuitas duitnya, sisa duitnya. Kebayang nggak ya? Mukanya nggak kebayang sih Kalau beberapa. semua ekuitas berarti mau dilikuidasi. Iya, kalau dilikuidasi bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya likuidasi. Likuidasi itu jual aset semua. Apa semua pokoknya perusahaan tutup, dilikuidasi katanya. Itu artinya semua asetnya dijual. Mesin kalau ada pabrik segala macam dijual, semua gedung tanah segala macam. Dijual, bayarin ke utang, sisanya itu ekuitas. Ya. Nah, kalau 9,7 anggaplah 10 aja ya biar gampang ya. Kalau PBV-nya 10 artinya gini. Per 1 miliar ekuitas itu kalian diminta beli kuda sayang itu 10 M. Ya. Per 1 miliar ekuitas kalian diminta bayar 10 M. Mau nggak? Mungkin agak bingung ya kalian ya. Gampangnya tuh eh, gampangnya tuh gini deh, nggak usah mikirin ekuitas deh, mikirin asetnya aja, mikirin asetnya aja. Perusahaan, misalnya kayak kampus ya, kampus ini tidak punya hutang, berarti asetnya sama dengan ekuitas benar ya? Nah, biar gampang. Ini misalnya aset perusahaan, aset kampus ini semuanya total 20 M, ya 20 M misal. Gedung nih isinya segala macam, meja segala macam, komputer dijual 20 M. Oh. Mau nggak kalian beli kampus ini di harga 200 M? Gak mau. Kenapa? Tinggian. Kemahalan, ya kan? Kalian keluar duit 200 M untuk beli kampus yang kalau semua hartanya dijual 20 M, gitu ya. Tapi kalau misalnya DAAS 1,38 itu berarti gini. Ini kampus hartanya 20 M, 40. mau nggak kalian 1,38 itu kan 1,4 berarti 28 M lah. Hartanya 20 M, beli di harga 28 M, mau nggak? Nah, jadinya kan kayak, ya mungkin mau lah, gitu ya. Selisihnya tuh namanya goodwill, by the way. Kalau kalian ngelihat di laporan keuangan, ada tiba-tiba goodwill, itu tuh karena kita beli perusahaan di harga yang lebih mahal daripada asetnya. Goodwill. Jadi kalau ngelihat goodwill itu tuh pernah dibeli dengan harga yang lebih mahal daripada yang seharusnya. Nggak usah dicatat sih, nggak apa-apa. Intinya goodwill tuh bukan aset aja, gitu ya, nggak penting. Bukti bahwa kelebihan bayar aja. Jadi sama ya, PBV itu simpelnya tadi ya, harta di kampus ini 20 M, mau nggak kalian beli kalau PBV-nya 10 di 200 M? Mahal banget. Mahal banget. Ya. Tapi untuk beberapa perusahaan, terutama perusahaan teknologi, itu PBV-nya memang bisa jadi sangat tinggi. Ya. Dan itu wajar. Perusahaan teknologi itu karakternya soalnya gini, asetnya sedikit, tapi cuannya banyak, labanya. Ya, asetnya sedikit, untungnya banyak. Jadi dia kadang-kadang investasinya kecil, tower segala macam nggak punya, cuma nyewa kadang-kadang. Ya. Jadi asetnya tuh sedikit. Kayak Bayu, tahu Bayu? Bayu operator? Oh iya. Itu nggak punya aset fisik gedung segala macam, dia cuma rent, cuma nyewa aja satu lapak di gedung gitu. Terus habis itu cuma ada customer service yang pakai ini headphone itu beberapa gitu ya. Ruangan yang disewa tuh mungkin 2 kali lipat gede daripada ini waktu itu saya lihat. Cuma segitu aja. Kecil banget dia nyewa. Murah banget. Isinya cuma ada customer service sama beberapa manajer dan lain-lain lah di satu ruangan. Udah gitu. Simple banget. BTS-nya dia nyewa punya Telkomsel untuk sinyalnya. Udah gitu doang. Jadi murah banget. Nggak kayak Telkomsel kan berapa hari di mana-mana harus gaji karyawan, harus nyewa tempatnya mungkin gitu kan. Kalau nggak punya sendiri pun berarti harus beli. Mahal banget biaya operasionalnya. Ini nggak murah banget. Asetnya sedikit, tapi duitnya banyak. Nah itu PBV-nya nanti mahal, tinggi memang. Karena asetnya sedikit. Harganya bisa muncul karena apa? Karena pernya tadi. Jadi laba yang besar. Jadi bisa jadi perusahaan tuh kecil, asetnya sedikit,
tapi labanya besar banget sehingga dihargai mahal. Kebayang lah. Misalnya gini, kampus nih 20 M ya hartanya. Tapi penghasilannya setiap tahun 50 M misalnya. Setiap tahun 50 M. Mau nggak kalian beli di harga 100 M? Mau. Jadi mau kan? Hartanya 20 M aja padahal. Tapi kalian mau beli di harga 100 M. Simply karena labanya besar. Benar-benar. Gitu. PBV-nya besar padahal. Tapi ini combo mematikan Yupi nih. PBV-nya besar, PR-nya besar. Ya. Nah, ini yang mematikan. Combo harus dihindari. Warning besar. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, beli saham itu benar harus cek bagus atau enggak. Ilmunya di ALK. Sudah belajar. Ya. Udah. Tapi selain itu, pokoknya kalau bagus atau enggak itu simpel aja. Asetnya tumbuh terus enggak, penjualannya tumbuh terus enggak, labanya dia untung terus enggak, tumbuh terus enggak. Sesimpel itu aja. Ya. Kalau kalian bisa, kalian belajar cash flow enggak? Cash flow, arus kas. Sudah. Nah, arus kas kan ada 3. Yang paling penting itu operasionalnya aja. Arus kas operasionalnya untung terus enggak? Gitu ya. Naik terus enggak? Itu aja. Kalau kalian ngelihat 4 ini aja dia bagus, ya udah, bagus berarti. Simple banget. Tapi di sisi lain, jangan lupa dilihat harganya, kemahalan atau kemurahan. Perusahaan bagus kayak Yupi ini sudah top banget lah pokoknya ya. Nggak bisa lagi kalian berharap perusahaan yang bagus kayak Yupi ini. Nggak. Tapi dia dijual di harga kemahalan, tetap akan rugi. Tetap akan rugi. Jadi kalau bisa perusahaan yang bagus, yes. Dan ya, dua-duanya harus terpenuhi. Perusahaan bagus dan harganya murah. Baru untung kalian invest. Logikanya paham? Paham. Sip. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Kalau nggak ada kalian mumpung masih ada waktu langsung cari saham, ambil prospektus segala macam, cari PBV, cari PER, Yang bagus. bukan, maksudnya buat PPT kalian. Jadi kalian satu saham, kalian kasih lihat nih harga sahamnya kayak gini, PBV PER-nya segini, kayak gitu. Buat nambah-nambah informasi. Tapi ingat harga saham tuh tidak cuma per PBV ya. Tadi fundamentalnya bagus atau enggaknya itu mempengaruhi juga. Tapi salah satunya yang kita pelajari hari ini per PBV lah. Intinya. Dari Ada pertanyaan nggak? apa ini tulisannya? Iya, kalau bisa yang IPO aja. Biar langsung kelihatan pergerakannya gimana. Dan kalau ada yang bingung, Pak, ini kok padahal mahal tapi kok naik? Nah, nanti bisa dijelasin. Itu kebanyakan karena sektoralnya sih. Yuk, kalau nggak ada atau sambil nanya-nanya boleh aja sambil cari informasinya dulu ya. Silakan. Ini saya stop ya. Ya, Oke.